Selamat pagi. Beberapa rumus yang harus kalian ingat ya. Rumus pertama. Nah, rumus pertama apa? Berkaitan dengan berarti kalau rumus yang pertama itu adalah rumus 1 ya. Rumus 1 itu adalah bahwa sin limit ya. Ini limit X mendekati 0 untuk sin X dibagi X itu sama dengan 1. Atau limit X mendekati 0 untuk X per sin X itu sama dengan 1. Nah, ini rumusnya diingat. Terus rumus yang depan ini juga diingat. Terus kemudian rumus kedua, nah berarti ya tangan limit untuk X mendekati 0 X dibagi dengan tangan X, dia juga hasilnya 1, atau limit X mendekati 0 dibalik ini tangan, ini harusnya dibalik ya, tangan X dibagi X itu juga sama dengan 1. Ini adalah rumus kedua. Gampang ya ingatnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rumus berikutnya. Rumus keempat. Ketiga ya. Rumus 3. Kalau kita punya limit X mendekati 0 untuk fungsinya di sini sin AX ya dibagi dengan BX, maka hasilnya adalah A per B. Seperti kita mencoret sinnya ya. Nah, sebenarnya nggak boleh dicoret, hanya mempermudah aja ya. Nah, itu hanya untuk mempermudah. Atau berlaku kalau limit X mendekati 0 untuk AX dibagi dengan sin BX, maka hasilnya A per B. Nah, ini untuk rumusin. Berarti untuk rumus tangannya juga berlaku. Ya, rumus berikutnya ya. Rumus yang rumus kedua tadi kan tangan. Berarti berlaku juga sebenarnya. Ini sama gitu kan. Nah, ini rumus 3 untuk tangan rumus 3 untuk yang tangan. Jadi kalau saya tulis begini aja deh. Boleh sih. Rumus keempat juga bisa. Limit X mendekati 0 untuk ini kan sin, berarti berlaku juga untuk tangannya toh. Berarti kalau tangan AX dibagi dengan BX pasti hasilnya adalah A per B. Atau berarti kalau limit X mendekati 0 untuk AX dibagi dengan sin tangan ya, tangan di sini, tangan BX
maka hasilnya adalah A per B. Kelihatan ya? Oke, itu rumus yang keempat. Rumus berikutnya, rumus 5. Rumus 5 ini sedikit mengandung sin dan tangen sekaligus. Jadi kalau misalkan limit X mendekati 0, fungsinya adalah sin AX plus sin BX. Itu berarti sama saja hasilnya dengan limit X mendekati 0 untuk tangan AX dibagi tangan BX yang hasilnya sama-sama A per B. Nah, itu rumus kelima. Jadi rumus keenamnya berarti sebenarnya nggak usah ditulis rumus ke-6 juga nggak apa-apa. Itu. Tapi ya nggak apa-apa ya, misalnya dilanjutin ya. Limit X mendekati 0 untuk ini sin AX, ini tangan BX, ini sama saja limit X mendekati 0 untuk ini tangan AX dibagi dengan sin BX itu sama dengan A per B. Sebenarnya mirip itu, tinggal dikombinasikan aja. Itu. Ini rumus yang kalau itu dilanjutkan, rumus yang terakhir ya, berarti yang memakai sisinya. Rumus berapa? 7 ya? Ya wis, rumus 7. Hanya kan nomor. Kalau limit X mendekati C untuk fungsinya pakai sin. Sin A. Ini X min C. Ini B X min C. Ini sama saja limit X mendekati bukan 0 tapi C ya. Ini untuk bentuknya yang kalau sin atas tadi kan sin atas, berarti sinnya taruh di bawah. Ini sama dengan A X min C dibagi sin B X min C. Itu X min C itu kalau X-nya dekat dengan C kan menjadi dekat dengan 0. Berarti ini hasilnya adalah A per B. Tuh. Itu rumus ke-7-nya. Nah, ini berlaku juga untuk bentuk tangan. Jadi kalau limit X mendekati C, ya tinggal dimainkan aja kayak di atas. Ini tangan A X min C. X min C itu kalau X-nya dekat dengan C kan selisihnya menjadi 0. Ini B X min C. Ini juga akan sama dengan limit X mendekati C untuk tangannya di bawah. Ini A X min C dibagi tangan B. Ini tangan B X min C, maka sama dengan A per B. Itu jadi sebenarnya mirip-mirip, tinggal di pengembangan aja sebenarnya. Terus ini berarti ini juga berlaku begitu.
gitu ya, rumus-rumus yang dipakai. Nah, nanti tinggal ditambahkan dengan trigonometri. Oke, itu.